Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Ruth Damayanti, boleh dipanggil Kak Ruth, kakak dari Divisi TR di Pena Bangsa 2021. Salam kenal semuanya. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Friska dari Divisi Marketing Communication di Pena Bangsa. Di sini kakak dan Kak Ruth akan memaparkan materi mengenai persamaan kuadrat. Yuk disimak ya. Mengenai persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya itu 2. Nah, persamaan ini itu biasanya dituliskan sebagai ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0. Nah, bilangan a, b, dan c pada persamaan kuadrat tersebut disebut sebagai koefisien. Nah, adik-adik perlu tahu juga nih, apa sih itu variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel merupakan lambang untuk mengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilai aslinya. Koefisien merupakan konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Sedangkan konstanta merupakan suku dalam bentuk aljabar dalam bentuk bilangan yang tidak memuat variabel. Nah, di sini terdapat nih bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, A sendiri itu merupakan koefisien dari X kuadrat, B merupakan koefisien dari X, dan X sendiri itu merupakan variabel, dan C merupakan konstanta. Nah, di sini ada cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama itu memfaktorkan, yang kedua kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu rumus ABC. Yang pertama memfaktorkan. Nah, bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan nilai A-nya itu sama dengan 1. Dapat diubah dengan memperhatikan tabel berikut. Bisa dilihat tabelnya. Di sini ada rumus persamaan kuadratnya, rumus pemfaktoran, dan ada keterangannya. Oke, biar lebih paham kita lihat ya langsung ke contoh. Di sini ada contoh nih, X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Maka dari soal di sini dapat diketahui nih bahwa A itu sama dengan 1, B itu sama dengan min 5, C itu 6, dan A dikali C, A-nya kan 1, C-nya 6. Berarti 1 dikali 6 sama dengan 6. Selanjutnya, cara menentukan nilai P dan Q. Yang pertama, cari dulu nih faktor dari 6. Setelah diketahui faktor dari 6, cari nih mana dua angka yang jika dijumlahkan hasilnya min 5 dan jika dikalikan hasilnya 6. Nih, pasti adik pada bingung nih, min 5 itu dari mana sih? Min 5 itu merupakan nilai B, sedangkan 6 itu merupakan nilai A dikali C. Kita langsung masukin aja. Di sini kan tadi udah dijelasin bahwa dua angka yang jika dijumlahkan hasilnya min 5 dan jika dikalikan hasilnya 6. Ketahui min 2 ditambah min 3 sama dengan min 5. Min 2 kali min 3 sama dengan 6. Oke, berarti betul ya. Maka diperoleh P-nya itu min 2 dan Q-nya itu min 3. Dibalik juga bisa. Misal P-nya pengen min 3 nih, atau Q-nya min 2 itu sama aja hasilnya. Selanjutnya, substitusikan nih nilai P dan Q ke rumus pemfaktoran. Rumus pemfaktoran nih yang ada di tabel. Masukin AX tambah P, AX tambah Q sama dengan 0. X-nya itu X, P-nya itu min 2. Di sini AX masukin X, tambah Q-nya itu min 3, sama dengan 0. Berarti X kurangi 2 dikali X kurangi 3 sama dengan 0. Nah, gimana sih biar X kurangi 2 ini hasilnya 0? Nah, berarti X-nya itu harus 2 kan? 2 kurangi 2 sama dengan 0. Oke, berarti X sama dengan 2. Terus X kurangi 3. Caranya gimana sih biar hasilnya itu 0? Berarti X-nya itu berarti harus 3 kan ya? Berarti 3 kurangi 3 sama dengan 0. Oke, betul. Berarti X sama dengan 2 atau X sama dengan 3 hasilnya. Dengan demikian, akar dari X kuadrat dikurangi 5X tambah 6 sama dengan 0 adalah 2 atau 3. Oke, selanjutnya, bentuk AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 dengan nilai A tidak sama dengan 1. Nah, yang sebelumnya itu kan A sama dengan 1. Nah, di sini itu akan dibahas A tidak sama dengan 1. Dapat diubah nih dengan memperhatikan tabel berikut. Di sini kayak tadi ya, persamaan kuadrat, rumus pemfaktoran, dan di sini keterangannya. Oke, langsung ke contoh aja. Di sini ada 4X kuadrat dikurangi 12X ditambah 9 sama dengan 0. Nah, dapat diketahui dari soal bahwa A-nya itu 4, B-nya itu min 12, dan C-nya itu 9. Maka A dikali C itu 4 dikali 9, yaitu 36. Oke, ke menentukan nilai P dan Q. Sama aja kayak tadi ya. Cari dulu nih faktor dari 36.
Oke, setelah diketahui nih faktor 36, maka langkah selanjutnya itu pasangan angka yang jika dijumlahkan hasilnya min 12. Min 12 itu kan nilai B-nya nih, dan jika dikalikan hasilnya 36. 36 itu merupakan hasil dari A kali C. Oke, diketahui, dapat nih jawabannya. Min 6 ditambah min 6 sama dengan min 12, min 6 kali min 6 sama dengan 36. Oh, berarti benar nih, maka diperoleh P sama dengan min 6 dan Q-nya itu min 6. Lalu substitusikan nih nilai P dan Q ke rumus pemfaktoran yang ada di tabel. Masukin aja AX tambah P dikali AX tambah Q per A sama dengan 0. AX-nya itu 4X, P-nya itu min 6, AX-nya itu 4X ditambah Q-nya itu kan tadi min 6 ya, sama juga berarti min 6, A-nya itu 4, berarti dibagi 4 sama dengan 0. Oke nih, berarti dipecahin nih, biar bisa disamain depannya, berarti 2 dalam kurung 2X dikurangi 3, dikali 2 dalam kurung 2X dikurangi 3 juga nih, dibagi 4 sama dengan 0. Nah, karena di sini angka di depan dalam kurungnya itu sama, kita kaliin aja dulu nih. 2 dikali 2, berarti kan hasilnya 4. Nah, yang di kurung ini lanjut aja ditulis 2X dikurangi 3, dikali 2X dikurangi 3 dibagi 4 sama dengan 0. Oke, di sini sederhanain aja nih. 4 dibagi 4, berarti hilang ya. Berarti sisanya itu 2X kurangi 3 dikali 2X kurangi 3 sama dengan 0. 2X kurangi 3 sama dengan 0. 2X sama dengan 3, maka X-nya itu kan berarti 3 dibagi 2. Oke, berarti udah nemu nih X sama dengan 3 per 2. Maka jawabannya itu akar dari 4X pangkat 2 dikurangi 12X tambah 9 sama dengan 0 adalah 3 per 2. Yang kedua itu yang tadi nih, kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna ini menggunakan dua sifat utama kuadrat sempurna. X kuadrat ditambah 2dx ditambah d kuadrat sama dengan dalam kurung X tambah D dipangkatkan 2 sama dengan 0. Sifat yang satu lagi itu X kuadrat dikurangi 2dx ditambah D kuadrat sama dengan X kurangi D pangkat 2 sama dengan 0. Nah, menjadi bentuk umum melengkapkan persamaan kuadrat sempurna. X tambah P pangkat 2 sama dengan Q, atau X kurangi P pangkat 2 sama dengan Q. Q lebih dari atau sama dengan 0. Yang ketiga itu ada rumus ABC. Nah, rumus menentukan akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Nah, di sini ada nih rumusnya yang udah tercantum. Langsung ya ke contohnya. Di sini ada contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 3X kuadrat ditambah 13X ditambah 10 sama dengan 0. Di sini ada jawabannya. Karena tadi udah diketahui nih bentuk umum dari persamaan kuadrat itu AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Maka diketahui nih dari soal tersebut A itu 3, B itu 13, dan C itu sama dengan min 10. Kita masukin aja nih rumus kayak tadi. Nah, hasil akhirnya itu akan ketemu nih 13 ditambah akar dari 289 per 6. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Untuk mencari akar persamaan kuadrat dapat juga menggunakan diskriminan. Nah, ini rumusnya nih. D sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4A dikali C. D lebih dari 0 berarti persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang berbeda. Dan D sama dengan 0 berarti persamaan kuadrat memiliki dua akar real dan sama atau kembar. Berarti angkanya itu sama ya. Terus D kurang dari 0. Berarti persamaan kuadrat memiliki dua akar tidak real atau imajiner dan berbeda. Oke, selanjutnya itu ada rumus jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat. Yang pertama ada jumlah akar-akar persamaan kuadrat, yaitu rumusnya X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Yang kedua ada hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat, yaitu X1 dikali X2 sama dengan C per A. Untuk yang C selisih akar, X1 dikurangi X2 sama dengan plus kurang akar D dikurangi A. Nah, di sini juga ada rumus nih menyusun persamaan kuadrat. X kuadrat dikurangi dalam kurung X1 ditambah X2 dalam kurung lagi X ditambah X1 dikali X2 sama tadi kan kalian udah belajar apa itu persamaan kuadrat sama Kak Friska. Sekarang Kakak bakal jelasin nih apa itu fungsi kuadrat. Nah, emangnya fungsi kuadrat itu yang kayak gimana sih, Kak? Nah, ini dia. Tada! Nah, jadi ini adalah bentuk umum fungsi kuadrat.
Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana di sini ada Y dan X sebagai variabel, lalu A dan B sebagai koefisien. Lalu ada juga nih konstantanya, yaitu C. Nah, kayaknya kakak nggak usah ngebahas lagi ya, apa itu variabel, apa itu koefisien, dan apa itu konstanta. Karena udah dijelasin sebelumnya sama Kak Friska. Nah, di sini dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0, dan Y dan X adalah anggota bilangan real. Nah, Kak, kenapa sih A itu nggak boleh sama dengan 0? Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalkan A-nya sama dengan 0, mau berapapun nilai X yang ada di sini, X kuadrat, kalau dikali dengan A yang sama dengan 0, berarti hasilnya 0 dong. Iya kan? Kalau misalkan hasilnya 0, berarti sisanya adalah BX plus C. Nah, di mana BX plus C itu adalah fungsi linear, seperti yang udah kalian pelajari di materi yang sebelumnya. Jadi itulah kenapa kalau fungsi kuadrat pasti A-nya itu dia nggak sama dengan 0, bisa dia lebih dari 0, bisa dia kurang dari 0, gitu ya. Next. Nah, kalau misalkan kita belajar fungsi kuadrat, pasti nih kita akan belajar grafiknya juga. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat, bahwa grafik fungsi kuadrat itu bentuknya seperti ini, atau sering disebut sebagai parabola. Nah, Kak, aku bingung, Kak. Ini apa nih? Kok ada yang terbuka ke atas, kayak huruf V, ada juga yang terbuka ke bawah. Nah, kita akan pelajari di slide selanjutnya. Nah, ini dia hubungan dalam fungsi kuadrat. Nah, jadi seperti yang kita tahu di awal, bahwa tadi kan bentuk umumnya itu ada AX kuadrat plus BX plus C ya teman-teman. Nah, di sini kita punya penjelasan dari hubungan antara nilai A, nilai B, dan nilai C. Jadi kita bahas dulu dari nilai A. Nah, di sini jika nilai A positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Lalu, jika A-nya negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Nah, kita lihat dulu nih, gimana sih, Kak, grafik yang terbuka ke atas dan gimana grafik yang terbuka ke bawah. Ini ingat-ingat ya, kalau A-nya lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Kalau kurang dari 0, terbuka ke bawah. Kita lihat. Nah, ini dia gambaran di atas. Jadi kalau misalkan A-nya lebih dari 0, dan ini kalau A-nya kurang dari 0. Lihat kan bedanya, kalau lebih dari 0 dia terbuka ke atas nih, kayak huruf V. Sedangkan kalau misalkan dia kurang dari 0, bentuknya ke bawah, kayak orang cemberut gitu. Nah, next, yang ketiga. Jika A semakin besar, maka grafiknya akan semakin kurus. Nah, kayak gimana tuh, Kak, semakin kurus? Oke, di sini Kakak mau gambar dulu. Oke deh, warna biru. Oke. Maksudnya semakin kurus tuh yang kayak gini ya teman-teman. Ini. Nah, ini. Terus kalau yang sebelah kanan tuh kayak gini. Tuh. Atau bisa lebih kurus lagi nggak, Kak? Tentu saja bisa. Kayak gini nih. Ini bisa aja kayak gini. Atau nanti sampai mendekati sumbu Y gitu. Bisa. Masih bisa lebih kecil lagi. Tergantung nilai A-nya. Gitu. Nah, yang seperti kita lihat tadi, kalau misalkan dia semakin kurus seperti ini, berarti nilai A-nya lebih besar nih daripada yang di luar ini. Berarti misalkan yang di sini, ini tuh nilai A-nya 5. Nah, ini nilai A-nya bisa lebih besar dari 5, bisa 7 misalkan. Nah, ini juga gitu. Cuman yang ini bedanya minus gitu. Jadi kalau misalkan ini misalkan minus 5, nah ini minus 7 gitu. Sebenarnya yang perlu kalian perhatiin di sini, kalau misalkan grafik yang di ini nih, pokoknya grafik ini mendekati sumbu X, berarti A-nya itu akan mendekati nilai 0. Loh, kenapa, Kak? Kok seperti itu? Gitu. Karena yang udah Kakak jelasin di awal ya, kalau misalkan A-nya sama dengan 0, berarti dia fungsinya fungsi linear. Nah, kalau misalkan
di sini A-nya 0 kan ya sejajar dengan sumbu X, berarti dia linear gitu. Jadi kalau misalkan semakin dia mendekati sumbu X, itu pasti mendekati 0, baik positif maupun negatif gitu. Kakak clear dulu deh. Kita clear. Nah, dah. Lalu kita masuk ke yang nilai B. Nah, di sini jika A dan B bertanda sama, maka sumbu simetri berada di sisi kiri sumbu Y. Nah, kebalikannya nih, jika A dan B berlainan tanda, maka sumbu simetri berada di sisi kanan sumbu Y. Nah, ada lagi nih yang ketiga, jika B sama dengan 0, maka sumbu simetri berada tepat di sumbu Y. Nah, biar kakak gambarin dulu ya. Tada, nah ini ternyata udah ada. Nah, kita lihat, kita cermati dulu deh, kita cermati yang merah ini, yang ini. Kalian lihat panahnya. Nah, kita lihat nih, ini nilai X-nya itu kan minus ya, minus 1. Terus ini kan nilai B-nya itu minus 5. Tandanya sama, Bu. Sama nggak? Sama kan, minus 1 dan minus 5. Kita lihat nih, dia ada di sebelah mana. Oh, ternyata dia ada di sebelah kiri sumbu Y. Benar dong berarti teori yang ada di sini. Nah, sesuai berarti. Kita lihat lagi nih yang sebelah kanan. Nah, ini kan nilai A-nya kan 1. Ya kan, X kuadrat. Depannya nggak ada. Ada sih depannya 1 gitu. Terus ini nilai B-nya itu min 3. 1 sama min 3. Beda kan, yang satu positif, yang satu negatif. Dia ada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, berarti sesuai juga nih yang ini. Nah, terus yang ketiga itu, jika B sama dengan 0, maka sumbu simetri berada tepat di sumbu Y. Nah, maksudnya kayak gimana? Biar kakak gambarin dulu. Oke. Kita gambar. Oke. Nah, jadi bisa kayak gini nih, teman-teman. Bisa kayak gini. Bisa kayak gini. Sebentar, jangan kayak gini deh. Bisa kayak gini nih. Bisa kayak gini. Atau bisa kayak gini. Tuh, yang penting dia tuh. Yang penting dia itu sumbu simetrinya berada tepat di sumbu Y gitu. Nah, lalu yang ketiga ada nilai C. Nah, di sini jika nilai C-nya itu lebih besar daripada 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y positif. Nah, kalau misalkan C-nya negatif, berarti dia memotong di sumbu Y negatif gitu. Kita lihat lagi. Nah, ini kan ini C-nya di sini nih. C-nya di sini. 0C. Nah, jadi dia positif. Misalkan kita bikin C-nya ini, anggap aja ini C-nya 4 deh. Nah, 4 itu kan positif. Nah, benar nih, dia memotong sumbu Y di sumbu yang positif gitu. Jadi anggap aja ini 4 ya, teman-teman. Jadi ini 0,4 gitu. Nah, gimana Kak kalau misalkan C-nya itu min 3? Ya berarti dia ada di sumbu negatif di bawah sini gitu. Nah, ada lagi nih, jika C sama dengan 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y di titik 0,0. Gimana tuh, Kak? Nah, gini, aku gambarin dulu. Ini udah. Jadi, gini nih. Nah, jadi titik 0,0 tuh di sini nih, teman-teman. Nih, ini titik 0,0. Jadi kalau C-nya 0, ya berarti dia memotong di sini. Gitu. Nah, kita ke next slide. Nah, oh ya, belum di-clear. Lupa. Oke. Nah, di sini setelah kita udah membahas nih hubungan antara nilai A, nilai B, dan nilai C, beserta pengaruhnya terhadap bentuk grafik dan posisi grafik, sekarang kakak mau kita cermati grafik ini. Kita lihat grafik yang biru ya, yang biru muda. Di sini persamaan fungsinya itu 3x kuadrat, Y sama dengan 3x kuadrat min 12x plus 9. Nah, seperti yang kita tahu, 3 di sini adalah A. Ya kan? Nah, min 12 di sini adalah B.
Nah, ini C dong. Nah, coba kita lihat dari yang A-nya dulu deh. A-nya 3 nih. Oke, A-nya 3, kita simpan dulu. Nah, dia positif kan? Oke, berarti dia 3 positif. Nah, yang B-nya nih kita lihat. B-nya min 12. Min 12. Oke, kita simpan dulu. Nah, kita bandingin nih sama nilai A-nya. Dia sama atau beda? Tadi kan seperti yang kakak bilang, ini kan nilai A-nya 3. Terus nilai B-nya itu min 12. Nah, kita lihat nih, min 12 sama 3. Kan yang satu positif, yang satu negatif. Berarti dia ini nggak sama dong, nggak sama-sama gitu, nggak sama-sama positif atau nggak sama-sama negatif. Nah, berarti tadi apa? Kalau misalkan dia nilai A dan B-nya dia tidak sama, berarti dia grafiknya ada di sebelah kanan sumbu Y. Coba kita lihat. Nah, benar nih, ada di sebelah kanan sumbu Y. Oke, udah sesuai berarti. Terus kita lihat nih, dia C-nya itu 9, positif kan? Berarti dia itu memotong sumbu Y di sumbu yang positif, yaitu ya di 9 ini. Benar kan? Sesuai. Oke, sekarang kita ke grafik yang merah. Nah, kita lihat persamaannya itu ada 2x kuadrat min 8x plus 6. Oh iya, ini kan karena positif semua nilai A-nya, berarti dia terbuka ke atas. Nah, jadi 2x kuadrat min 8x plus 6 ini, kita analisis dulu nih dari nilai A-nya. A-nya 2, oke, kita simpan dulu. 2 positif. Terus B-nya itu min 8, negatif kan? Kita bandingin sama nilai A-nya. Nah, beda dong, udah jelas beda. Nah, berarti kalau misalnya beda, dia ada di sebelah kanan sumbu Y, benar. Nah, kita lihat nih yang C-nya 6. Berarti dia memotong di sumbu Y positif di titik 6 ini, benar. Terus grafik yang warna hitam. Nah, ini persamaan fungsinya itu x kuadrat min 4x plus 3. Nah, ini nilai A-nya kan 1 ya. 1 positif. Nah, dia nggak sama nih sama yang B-nya. Berarti benar nih grafiknya sebelah kanan. Terus dia memotong di sumbu Y yang positif. Di titik ini. 0,3. Oke, berarti udah sesuai dong. Nah, di sini kita bandingin lagi nih dari grafik 1, 2, dan 3. Kita bandingin coba nilai A-nya. Yang satu itu, yang pertama itu nilai A-nya itu 3. Nah, nilai A-nya 3, grafiknya itu yang paling kurus nih dia. Terus yang kedua itu nilai A-nya 2. Nah, 2 lebih kecil dari 3 kan? Nah, dia lebih lebih lebar gitu lah ya, lebih lebar. Nah, apalagi yang ketiga nih, dia nilai A-nya 1. Nah, lebih kecil dari yang grafik 1 dan grafik 2 secara angka. Tapi kalau kita lihat grafiknya, ya dia pasti yang terlebar gitu, karena dia yang A-nya terkecil. Ingat kalau misalkan nilai A-nya itu mendekati 0, berarti grafiknya ini semakin lebar dan semakin mendekati sumbu X gitu. Ya, semoga teman-teman udah pada bisa gimana cara menentukan nih grafiknya dengan melihat persamaan kuadrat ini, gitu, fungsi persamaan kuadrat. Next. Oh, bentar. Nah, kita masuk ke definite pada fungsi kuadrat. Nah, definite pada fungsi kuadrat. Sebelumnya kan teman-teman udah belajar ya apa itu definite. Nah, jadi ingat kalau misalkan definitnya itu lebih besar daripada 0, berarti dia punya 2 akar yang berbeda dan real. Nah, kalau misalkan dia sama dengan 0, dia itu punya akar real yang sama atau akar kembar. Nah, sedangkan kalau misalkan dia kurang dari 0 atau definitnya negatif, dia tidak punya akar-akar real atau dia punya akar yang tidak real dan berbeda gitu. Nah, kita lihat nih
dengan yang nilai A-nya. Gini, kalau misalkan dia definitnya positif dan nilai A-nya positif, ya grafik seperti ini. Nilai A-nya positif, dia terbuka ke atas, terus dia definitnya positif, dia punya 2 akaril nih, 1, 2. Nah, terus kalau misalkan dia definitnya negatif, definitnya sama dengan 0, terus dia A-nya positif, ya dia terbuka ke atas dan dia menyinggung sumbu X. Menyinggung karena dia cuma punya 1 titik, bukan punya 1 titik sih, dia punya akar-akar yang kembar atau akar-akar yang sama gitu. Nah, terus kalau misalkan definitnya negatif, dia tidak punya karil, jadinya dia kayak apa ya, ngambang. Nah, begitupun dengan yang kalau A-nya negatif gitu, bedanya dia menghadap ke bawah, terus dia kalau misalkan positif definitnya dia punya 2 akar berbeda dan real, kalau misalkan dia definitnya sama dengan 0, dia menyinggung sumbu X tapi menghadap ke bawah, lalu kalau misalkan definitnya negatif dan A-nya negatif, ya dia ngambang ke bawah gitu. Ya, ini boleh ya teman-teman catat terus diingat-ingat lagi gitu. Nah, next kita akan membahas titik puncak atau nilai optimum dan sumbu simetri pada grafik fungsi kuadrat. Nah, kita lihat nih, titik puncak. Nah, titik puncak itu yang mana? Nah, ini dia, XP, YP. Ini dia di sini. Kalau yang menghadap ke bawah, dia ada di sini. Di titik min 2, min 1. Tuh. Nah, rumusnya ada nih. Jadi rumusnya kalau misalkan X puncak atau XP itu adalah min B per 2A. Lalu kalau dia YP rumusnya D per min 4A, di mana D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Itu adalah titik puncak atau nilai optimum. Nah, next. Nah, ini dia langkah-langkah menggambar fungsi kuadrat. Nah, karena tadi kita udah belajar, berarti kita akan lebih mudah nih menentukan gimana sih cara menggambar fungsi kuadrat tuh. Nah, langkah pertama kita itu harus menentukan dulu nih, dia itu parabola yang terbuka ke atas atau parabola yang terbuka ke bawah. Dilihat dari mananya, Kak? Iya, dilihat dari nilai A-nya, seperti yang udah kita pelajari di awal. Tuh. Lalu, langkah kedua, menentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, di sini kita akan mensubstitusi Y-nya itu sama dengan 0. Lalu yang ketiga, menentukan titik potong dengan sumbu Y, yang mana berarti X sama dengan 0. Lalu langkah keempat, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi. Nah, tadi kan udah ada rumusnya yang, sebentar, ini rumus dari nilai optimum. Nah, yang langkah terakhir adalah mensketsa grafik sesuai dengan hasil dari langkah 1 sampai langkah 4. Oke, next. Nah, next kita akan masuk ke rumus persamaan grafik fungsi kuadrat. Jadi ada 3. Nah, yang pertama itu, kalau misalkan dia fungsi kuadratnya itu grafiknya menyinggung sumbu X di titik X1, dan melalui sebuah titik tertentu. Maka persamaan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X min X1 kuadrat. Tuh. Nah, lalu yang kedua itu, kalau misalkan grafiknya itu memotong sumbu X di titik X1 dan X2. Nah, di sini rumusnya itu adalah Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Lalu yang terakhir itu adalah jika grafiknya melalui titik puncak atau titik XP, YP dan melalui sebuah titik tertentu. Nah, ini persamaannya bakal jadi Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X min XP kuadrat plus YP. Itu merupakan rumus-rumus dari persamaan grafik fungsi kuadrat. Ini boleh dicatat juga. Jadi kalau ketemu soal yang misalnya nih udah ditentukan nih
XPYP-nya berapa, berarti pakai rumus yang ini. Terus kalau misalkan dia menentukan grafiknya melalui X1, X2, berarti pakai yang ini. Kalau misalkan dia melalui titik tertentu, terus dia menyinggung sumbu X di titik X1, nah berarti dia pakai yang ini, gitu. Nah, udah itu aja. Ini next ada contoh soal, dan bakal aku pause dulu sebentar. Untuk materinya sendiri udah selesai. Makasih banyak buat adik-adik semua yang udah nyimak sampai sini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semangat dan semangat selalu. Kalau misalkan masih ada yang bingung, boleh ditanyain di grup bimbel. Bakalan aku respon. Tenang aja. Makasih.